Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina haza ila yaumin nahdah wa ba'du ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ashabal fadilah, para kiai, para guru-guru kita hadir di tempat ini. Yang mulia sahibal fadilah Kiai Haji Muhyiddin Ishaq, Kiai Haji Akhyarullah, segenap Kiai Haji Ahmad Rusdi Fatullah yang juga nanti akan memberikan ilmu-ilmunya Allah kepada kita semua. Segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Rois Suriah, Bapak Kiai Haji Lukmanul Hakim, beserta seluruh jajaran Suriah PCNU, Ketua Tanfiziah NU Jakarta Selatan, Dr. Andes Kiai Haji Abdul Razak Alwi, beserta seluruh jajaran Tanfiziah, para segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama, juga lajnahnya, lembaganya, Nahdiyin, Nahdiyat seluruh dunia. Bukan se-Indonesia, seluruh dunia. Insyaallah banyak dari negara-negara lain yang juga ikut hadir di webinar ini. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Santri itu lebih spesial, lebih hakiki, lebih mendalam daripada siswa. Lebih hakiki, lebih mendalam daripada mahasiswa. Hubungan santri sama kiainya punya hubungan kebatinan yang lebih mendalam ketimbang siswa dengan gurunya, mahasiswa dengan dosennya, peserta training dengan trainernya. Hubungan santri ini lebih kuat, lebih mendalam. Hubungan kebatinannya ini lebih mendalam. Mendalamnya ini karena satu sisi kiai ini sama santrinya itu ngeriadohin. Jadi kalau kiai itu mesti ngeriadohin santrinya, nirakatin, wiridin, doain santrinya. Sedangkan santrinya kepada kiainya itu mempunyai nilai yang berbeda dengan yang lainnya. Apa itu? Salah satunya adalah dia punya hikmah dan suhbah. Ini yang membedakan antara santri dengan non-santri. Santri dengan kiainya itu punya hikmah, ada hubungan hikmah dan juga ada suhbah. Apa itu hikmah? Hikmah itu pelayanan, mengabdi, membabu dari seorang santri kepada kiainya. Abuya Kiai Haji Abuya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah mengatakan, sabatul ilmi bil muzakarah wa barakatuhu bil hikmah wa naf'uhu biridha'i syekh. Melekatnya ilmu, kalau ilmu ini pengen melekat, itu bil muzakarah. Dia harus sering ngederes, harus sering mutolaah, harus sering terus membaca, mengulang-ulang ilmu itu. Kalau ilmu itu pengen melekat. Tapi barokahnya ilmu itu bil hikmah, dengan melayani gurunya, dengan berkhidmat kepada gurunya. Sedangkan manfaatnya ilmu biridho isyekh, dengan ridhonya guru. Maka kita ini, terutama kita yang sudah pernah di pondok pesantren, mesti mengerti, mesti tahu banyak sekali cerita-cerita bagaimana dulu kiai-kiai kita berkhidmat kepada gurunya. Bahkan konon ini Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani belajar kepada seorang gurunya, tidak mengaji apa-apa. Dia cuma ngelintingin rokoknya gurunya. Sampai kemudian bisa menjadi seorang mufassir al-faqih, Al-Imam Syekh An-Nawawi. Jadi kalau Anda mau jadi mufassir, silakan beliin rokoknya.
Nggak ada ngelinting sekarang mah. Beliin. Kayak Muhyiddin beliin, kayak Lukman beliin. Hikmah. Itu hikmah. Bahkan konon saya pernah dapat cerita, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari suatu malam mendengar percakapan gurunya Mbah Khalil Bangkalan. Bercerita ada istrinya bilang sama Mbah Khalil, Mas atau Bang, kalau bahasa Maduranya apa itu? Mas, saya cincin kawin nikah kita jatuh. Saya mohon maaf. Jatuh di mana? Jatuh di Sepiteng. Jatuh di Jamban. Lagi buang air besar, cincinnya jatuh di Jamban. Sedih. Bu Nyai Khalil ini sedih. Karena cincin nikahnya jatuh, pemberian dari Mbah Khalil. Hashim Asy'ari yang saat itu masih nyantren di Mbah Khalil mendengar percakapan istrinya Bu Nyai Khalil, langsung malam itu nyebur ke Sepiteng. Nyebur ke Jamban. Nyari apa? Nyari cincin. Menjelang subuh baru ketemu, lalu kemudian diserahkan ke Mbah Khalil. Mbah Khalil, ini cincin Bu Nyai sudah ketemu. Mbah Khalil melihat seperti itu, kata Mbah Khalil, pulang kau Hashim. Selesai sudah pelajaranmu. Itu adalah hikmahnya seorang santri kepada kiainya. Hikmah inilah yang menjadi turunnya barokah dari kiai kepada santrinya. Banyak sekali cerita orang yang di pesantren tidak belajar banyak, tapi hikmat sama kiai. Mulai dari ngurusin sendalnya kiai, sampai kemudian nyiapin makanannya, ngawal kiai, bahkan sampai macarin anaknya kiai. Hikmah. Kiai Muhyiddin katanya di Lirboyo juga nggak banyak belajar, tapi hikmah sama kiainya. Sekarang jadi ulama besar. Itulah yang membuat seorang santri punya barokah ilmu daripada kiai. Yang kedua, santri juga punya suhbah. Apa itu suhbah? Bergaul. Dia bersama-sama terus. Dia terus intens hubungannya. Terus bersama, bermujalasah dengan gurunya. Itu namanya suhbah. Semakin orang sering bersuhbah kepada gurunya, maka semakin banyak cucuran, pancuran, barokah, karomahnya, asrornya, ilmunya, kiai kepada guru. Semakin bersuhbah dia, semakin melekat dia daripada ilmu-ilmunya para kiainya. Para sahabat banyak sekali, tapi yang kita kenal cuma beberapa. Kenapa? Karena itulah yang sering bersuhbah dengan baginda Rasul. Begitupun tabi'in. Tabi'in ada ribuan, puluhan ribu. Tapi yang kita kenal sampai saat ini cuma beberapa. Kenapa? Karena tabi'in yang itu selalu bersuhbah dengan sahabat. Sama kayak kita sekarang. Saya misalnya, apakah saya muridnya Mu'alim Safi Hazami? Iya, saya muridnya. Saya mengenal beliau. Saya satu hidup dengan saya, satu masa dengan beliau. Tapi apa saya itu bersuhbah? Apakah saya mendapatkan banyak asrar dari beliau? Belum, tidak. Kenapa? Karena saya tidak sering bersuhbah dengan beliau. Gus Dur, apakah saya muridnya Gus Dur? Iya, saya muridnya Gus Dur. Saya satu fase, saya satu masa dengan beliau. Tapi apakah saya mendapatkan pancuran ilmu asrornya Gus Dur? Tidak banyak. Kenapa? Karena suhbahnya saya tidak terlalu banyak dengan Gus Dur. Jadi kalau Anda ingin mengetahui siapa penerus daripada seorang kiai itu, lihat siapa yang sering bersuhbah dengan seorang guru. Nah, suhbah inilah yang kemudian melahirkan transformasi nuriyah, transformasi keilmuan antara seorang guru, seorang kiai dengan seorang muridnya. Dua hal inilah, hikmah dan suhbah, yang kemudian menjadi bekal para santri. Salah satunya adalah suksesnya resolusi jihadnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Kenapa? Karena resolusi jihad ini ditujukan terutama kepada para santri. Yang santrinya sudah punya dua ini nih. Dia punya khidmat kepada kiai, dia punya suhbah kepada kiai. Maka ketika resolusi jihad itu disampaikan oleh Hadratus Syekh, maka santri sudah tahu
sam'an wa ta'atan, dengar dan langsung taat kepada Hadratus Syekh, pada kiai. Meskipun yang diperintahin ini bukan hal yang kecil. Ini hal yang besar, resolusi jihad ini. Taruhannya adalah mati, taruhannya adalah nyawa. Tapi karena kiai, karena guru, karena kiai yang memerintahkan, apapun yang kiai perintahkan, sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat kepada kiai. Inilah yang dikatakan santri yang jutus, santri yang tulus, santri yang siddiq, santri yang jujur, itu adalah santri allazi huwa iza qala lahu syaikhuhu udkhul fi ainil mihyat. Santri yang tulus, santri yang benar adalah santri yang ketika kiainya bilang kepada dia, udkhul fi ainil mihyat, masuklah kamu ke lubang jarum, la yataraddad, maka santri itu tidak ragu-ragu lagi. Wa yaqumu yubadiru fimtisali ma umira walau kana la yata'ata minhu zalik, maka dia segera melaksanakan perintah itu sekalipun perintahnya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin atau susah untuk dilakuin. Coba kata kiai, masuk kamu ke lubang jarum. Apa bisa akliyah kita, akal kita menerima? Oh, mana bisa kiai masuk ke lubang jarum? Bagaimana caranya masuk ke lubang jarum? Kalau masih nanya-nanya begitu, kalau santri masih nanya-nanya kayak gitu, berarti santrinya masih santri yang belum siddiq. Santri yang siddiq adalah santri yang ketika gurunya bilang, masuk ke dalam lubang jarum, nggak mikir-mikir lagi, mana jarumnya guru, saya masuk. Kenapa? Karena nggak mungkin guru memerintahin sesuatu, kiai tidak mungkin memerintahkan sesuatu kalau dia tidak bertanggung jawab terhadap di dalamnya. Dulu saya di Jombang, ada seorang santri diperintahin sama kiai. Kata kiai, naik ke atas pohon. Naik ke atas pohon santrinya itu. Kemudian setelah naik di atas pohon, sudah ada di pohon, ditebang pohonnya. Apa santrinya itu teriak-teriak, kiai ada saya di atas ini, kiai jatuh. Enggak. Tenang saja dia. Naik ke atas dia, ditebang pohonnya, tetap dia diam. Kenapa? Karena dia tahu yang merintahin kiainya. Ditebang pohonnya, sudah ditebang, pohonnya tidak jatuh. Pohonnya tidak jatuh. Padahal sudah tebang, tidak jatuh. Kenapa? Karena yang merintahin adalah seorang kiai, yang diperintahkan adalah seorang murid yang tulus, murid yang siddiq. Sunan Kalijaga, Raden Syahid, kata Sunan Bonang, tunggu di sini, jangan kemana-mana, sampai saya datang. Maka berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan, Raden Syahid tidak bergerak, semili pun tidak bergerak. Sampai kemudian gurunya, Sunan Bonang datang. Baru kemudian Sunan Bonang bilang, engkau kemudian jadi muridku. Ini apa? Perintah dari seorang kiai, dari seorang guru kepada muridnya. Jadi kita ini santri, kalau diperintahin sama kiai, layak tarodat. Sudah jangan ragu-ragu. Ini santri ciri khasnya nih. Diperintahin apa saja. Diperintahin nyuci, diperintahin apa saja. Diperintahin apa saja. Termasuk yang jomblo-jomblo, diperintahin sama kiai, kawin kamu. Jomblo jangan ngomong, gimana kiai saya belum punya duit, saya belum punya pekerjaan. Sudah, jangan mikir, ya kiai saya akan nikah. Kalau mikir-mikir nggak ketemu, jomblo Anda selama-lamanya. Begitupun kalau kayak kiai bilang, Kiai Muhyiddin bilang, kiai, santri, kau udah nikah, sudah, kawin lagi saudara kamu. Layak tarodat, sudah jangan. Jangan ragu-ragu. Kenapa? Karena itu sudah perintah dari, jangan mikir, bagaimana nanti mamah menjadi mamah murka nanti. Kalau kata Kiai Abdul Razak tadi gitu, ada 3 makom. Makomam mahmuda, makomam mamah muda, dan makomam mamah murka. Kalau Anda layak tarodat, kalau Anda tidak ragu-ragu terhadap perintahnya Kiai, maka Anda tidak akan sampai di makom ketiga, makom murka. Tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah dijamin sama kiai. Itulah ciri khasnya, sam'an wa ta'atan. Maka wajar
ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan resolusi jihad, semua santri turun ke jalan. Tidak peduli nyawanya, tidak peduli lagi bagaimana nasibnya. Kenapa? Karena ini adalah perintahnya Hadratus Syekh, perintahnya para kiai. Yang kedua, resolusi jihad ini selain tadi dasarnya adalah sam'an wa ta'atan, karena hasil suhbahnya para santri kepada guru, kepada kiai, yang kiai ini menanamkan kepada para santrinya, oh kita ini ahlu sunnah wal jamaah berprinsip agama negara, diniyah watoniyah. Ajaran kita adalah ajaran yang selalu memikirkan, menggabungkan antara agama dan negara, diniyah watoniyah. Maka Hadratus Syekh sampai membuat jargon hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Al-Ghazali mengatakan ad-dinu was-sultanu tau'amani. Agama dan kekuasaan dua saudara kembar seperti satu koin. Ad-dinu aslun was-sultanu harisun. Agama adalah pondasinya, sedangkan kekuasaan adalah pagarnya, pembentengnya. Mala aslalahu fahadim wa mala harisalahu fadai. Apapun saja yang tidak ada pondasinya, maka dia akan runtuh. Negara tidak ada agamanya, dia akan runtuh. Begitupun sesuatu yang tidak ada bentengnya, sesuatu yang tidak ada pagarnya, fadai, maka dia akan sirna. Lihat Soviet, tidak ada bentengnya, agama menjadi sirna. Lihat di mana lagi? Di Eropa, di Cordova, Spanyol, dulu negara Islam. Tapi kemudian kekuasaannya sudah tidak ada di kita, maka kemudian agama menjadi hilang. Inilah yang kemudian ditanamkan oleh para kiai kepada kita semua para santri. Bahwa kita mau beragama, mikirin dua hal ini. Kita mau beragama, mikirin agama dan negara. Kita tidak diajarkan yang penting NU Ahlussunnah wal Jamaah tegak, mau negara hancur kek, mau kita ribut terus sama polisi kek, mau kita demonstrasi terus kek, kita mau teriak-teriak kek, bodoh amat terserah, negara mau kacau kek terserah. Tidak, kita tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kita memikirkan dua hal ini, agama dan negara. Karena agama itu kemudian dilegalkan, dikuatkan dengan adanya negara. Contoh, Yaumul Id, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Itu agama itu. 1 Syawal, 10 Zulhijjah, itu agama itu. Tapi hari raya Idul Fitri beserta cuti libur lebarannya, itu adalah negara. Di mana-mana juga ada 1 Syawal. Di Arab ada, di Eropa ada, di negara mana ada. Tapi belum tentu 1 Syawal itu menjadi hari libur nasional. Sama misalnya Maulid. Semua juga ada Maulid. Di Mekah, Madinah ada Maulid. Di Yaman ada Maulid. Di Mesir ada Maulid. Di negara-negara Turki juga ada Maulid. Tapi di sini hari raya Maulid dijadikan menjadi peringatan Maulid Nabi dan menjadi hari libur nasional. Maulidnya agama. Hari liburnya itu adalah kontribusi daripada negara. Begitupun santri. Santri mah banyak. Di negara-negara mana juga ada santri. Tapi di Indonesia lah. Cuma di Indonesia lah. Santri menjadi sebuah hari santri nasional. Tidak ada tuh. Semua peringatan yang ada di Indonesia, yang ada di Islam, Isra Mi'raj, 1 Muharram, semua ada dijadikan hari nasional. Kenapa bisa begini? Karena ini adalah hubungan yang harmonis antara agama dan negara. Itulah konsepnya. Maka kemudian resolusi jihad bisa tercipta dan kita sampai hari ini, saat ini bisa mensyukurinya dengan peringatan Hari Santri Nasional. Akhirnya, kalau sudah seperti ini, kita sudah punya Hari Santri Nasional, kita sudah santri kita ini, posisi santri kita ini sudah dijadikan hari nasional, maka kemudian kita tinggal menjaga santrian kita ini. Jangan sampai
Nanti ada santri, hari santri nasional, tapi santrinya melempem. Santrinya kalah berjuang, kalah berjuang dengan yang non santri. Maka sebagaimana Al-Imam Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi mengatakan, As-Sufi ibnu waktihi. Sufi itu adalah anak waktunya. Sufi, santri yang juga berperilaku sebagai sufi, karena santri ini juga tirakat terus ini. Apalagi kalau mau ada hajat mesti tirakat, puasa pati geni, terus mendem, terus muti, gitu ya, muti. Nah itu tirakat itu. Maka santri harus ibnu waktihi. Kita ini harus ibnu wakti, anak waktunya. Apa sih anak waktunya itu? Tafsir anak waktunya adalah kita ini harus masuk menjadi menguasai waktu kita sekarang ini. Kalau sekarang zaman internet, zaman medsos, maka kuasailah itu. Tidak cukup santri ini hafal Alfiyah, hafal Imriti, jago baca kitabnya, tapi nggak ngerti Facebook, nggak ngerti medsos, ketinggalan sudah itu, ketinggalan. Kenapa? Karena dia bukan ibnu waktihi, dia bukan anak waktunya. Ulama-ulama kita dulu, itu kenapa kok santri-santri dulu itu, yang kemudian sekarang menjadi ulama-ulama besar, bisa sukses seperti itu karena dia menjadi ibnu waktihi. Misalnya, dulu itu kan mobilisasi susah, pesawat masih susah, mobil juga jarang. Padahal dia butuh. Sekarang ada di Jakarta, nanti siang nih harus ada di Surabaya. Bagaimana caranya untuk mobilisasi? Belum ada pesawat, belum ada apa. Maka kemudian diambil teknologinya dari berbagai kitab, namanya Toiul Ardi, melipat bumi. Itu ada itu kitab-kitabnya itu. Anda baca kitab Manba Usul Hikmah, Samsul Ma'arif, Mujarobat Ad-Dairobi, Mujarobat As-Sanusi, Al-Aufaq, itu ada semua itu. Maka tidak ada kiai-kiai yang tidak punya kitab Samsul Ma'arif, tidak ada itu. Maka kemudian punya Toil Ardi, melipat bumi, punya Saifi. Bagaimana caranya dia di sini, kemudian di sana. Komunikasi juga begitu. Belum ada handphone dulu mah, belum ada handphone. Tapi kemudian komunikasi harus, maka kemudian dicarikanlah teknologi yang dia bisa menguasai itu, telepati. Dulu mah bagaimana cara fit call? Belum gampang dulu fit call begini mah. Dulu mencari air gitu, cari baskom, kemudian airnya diaduk-aduk sambil dibacain fakasabna anka gitu aka fabasorukal yawma hadid, misalnya begitu. Duduk-uduk, maka kemudian kelihatan di sini. Kelihatan di sini. Sekarang nggak usah pakai itu mau pakai puasa. Pakai puasa. Sekarang A-nya dihilangin, diganti L. Jadi pulsa. Sekarang nggak usah Anda mau ngomong kemanapun, nggak usah pakai puasa-puasa, angkat telepon, asalkan punya pulsa. Kalau sekarang kuota, nggak usah Anda itu pakai fakasabna, mau fit call, udah begini saja fit call. Mau dimanapun juga sudah ada. Santri zaman sekarang nggak ngerti teknologi, nggak ngerti fit call, ngetik aja beribet-ribet, ketinggalan dia, pasti ketinggalan. Dia karena apa? Karena dia bukan ibnu waktihi. Dia bukan ibnu waktihi. Dulu ada istilah namanya hatif. Hatif itu suara tanpa rupa. Telepon itu kan suara tanpa rupa. Ada suaranya, tapi tidak terlihat. Kayak sekarang zaman nih. Ada saya di sana. Ada saya. Tapi apakah orang-orang di sana bisa menyentuh saya? Ada Gus Muafik di sana. Apakah kita bisa? Tapi kan tidak terlihat. Terlihat tapi tidak bisa meraba. Itu dulu juga ada teknologinya. Hatif. Jadi kalau ada orang pengen nyerang seseorang, maka kemudian diutuslah seorang hatib. Dan biasanya ini buat mahabbah, buat melet. Dulu belum ada WA, belum ada chatting, belum ada SMS. Mau nyembak langsung nggak sanggup, malu. Mau nulis surat kayak zamannya Kiai Abdul Razak nulis surat dulu pacaran, nggak sanggup ya. Nggak sanggup. Maka bagaimana caranya? Caranya dia mengutus hatib, irsalul hatib. Maka dibacakan izazul zilatil, dibaca itu sekian kali. Nanti kalau Anda mau ke rumah, jangan lupa bawa sampurna. Itu kemudian dia tanpa ada rupa seperti itu. Sekarang pun begitu.
Sekarang pun begini, kita main medsos, apa kelihatan kita? Maka orang sekarang mau ngomong apa saja, mau nulis apa saja berani. Kenapa? Karena rupanya tidak terlihat. Di medsos, di komentar, di apa, dia pengen nulis apa saja. Berani dia. Kenapa? Karena tidak nampak, tidak face to face. Nah kalau orang-orang Nahdien, santri ini telat, terlambat, gatek, nggak ngerti teknologi, kalah dengan mereka-mereka semua itu. Maka sekarang sampai sekarang ini kita masih ngenes banget. Kiai-kiai, kayak Rusdi, kayak Lukman, kita lihat YouTube-nya, ya loh, subscribe-nya masih 100, masih 200, viewer-nya cuma 50, 60, kayak Soleh juga sama. Itu orang-orang nggak pernah ngaji, yang ngajinya pakai terjemahan sampai ribuan, sampai jutaan. Maka jihad kita salah satunya adalah Anda subscribe. Itu kiai-kiai itu yang punya YouTube. Subscribe. Gak ada ruginya. Anda subscribe aja sudah. Dah subscribe. Ada tonton habis itu Anda matiin lagi. Sudah ada view-nya di situ. Itu jihad kita. Kalau tidak seperti ini, kalau kita pelit banget. Si Anu, ogah gua. Padahal orang NU kalah sama mereka-mereka itu. Yang subscribe-nya tuh sampai jutaan, viewer-nya sampai jutaan. Padahal ngajinya seperti apa? Tidak. Maka inilah PR kita. Inilah jihad kita. Salah satunya adalah bahwa kita harus bisa menjadi santri yang ibnu waqti. Allah mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.